Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana caranya perawatan begonia iron cross atau yang suka disebut dengan tapak macan. Nah, di video-video saya sebelumnya banyak sekali teman-teman yang konsultasi di nomor WhatsApp saya menanyakan bagaimana cara menangani tanaman begonia yang bonggolnya busuk dan setangnya pada busuk. Jadi kebanyakan teman-teman begonianya di rumah setangnya pada busuk dan satu persatu mulai perlahan daunnya rontok. Jadi gundul ya teman-teman. Jadi di sini saya udah ada beberapa tanaman jenis begonia yang iron crossnya yang mengalami juga hampir sama ya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, saya juga akan menjelaskan beberapa faktor atau penyebab busuknya. Jadi teman-teman semua juga harus pahami dulu apakah dia medianya terlalu lembab, terlalu basah, atau bisa juga kemungkinan karena terlalu kering. Nah, ini saya udah ada beberapa minggu yang lalu atau tepatnya 1 bulan yang lalu yang seperti ini. Ini yang teman-teman bisa lihat. Ini saat itu tanamannya setangnya pada busuk yang seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini pada hitam. Nah, ini bisa patah seperti ini ya teman-teman, bisa busuk. Nah, ini juga ada beberapa yang nih seperti ini. Biasanya ini karena pengaruh baru dipindah ya teman-teman, jadi menghitam seperti ini nih ya. Nah, untuk teman-teman yang mengalami menghitam seperti itu bisa dikurangi dulu daunnya seperti ini. Ingat ya teman-teman, disisain kurang lebih 4 jari setangnya. Ini seperti ini ya teman-teman. Dipotong seperti ini, atau ini yang disebut dengan pruning atau pengurangan daun tua dan daun yang kurang sehat pada tanaman. Ini berlaku untuk jenis tanaman begonia apapun. Nah, ini yang waktu itu sempat saya gundulin, ini udah mulai tumbuh daun baru ya teman-teman. Jangan lupa ketika sudah kita kurangi daun-daunnya atau setangnya yang kurang sehat, kita harus semprot, tidak lupa semprot dengan antrakol ataupun fungisida jenis lain ya teman-teman. Nah, ketika ini cara perawatan atau cara penanganan pada tanaman begonia yang kena penyakit busuk batang atau busuk bonggol ya teman-teman. Ini yang teknis pertama. Ini daunnya seperti video-video saya sebelumnya, itu bisa kita tanam ulang, bisa kita langsung tanam dengan 1 daun, bisa juga kita tanam dengan lihat serat atau tulang daun ya, serat atau tulang daun. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih, hampir 1 bulan yang lalu ini saya tanam, ini yang dari daun ini ya teman-teman, yang dari daun. Nanti jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Tuh, ada beberapa contoh. Ini yang dari daun ya teman-teman. Nah, ini yang dari daun. Nah, ini tumbuh seperti ini. Ini untuk daun yang awal atau daun bawaannya yang kita semai seperti ini. Itu biarkan nanti akan mengering dengan sendirinya atau nanti dia akan lepas dengan sendirinya. Ini yang dari daun. Nah, itu teknis yang pertama tadi yang seperti ini ya teman-teman. Kita pengurangan daun yang busuk-busuknya kita potong aja. Jadi nanti fokus kepada daun-daun baru yang tumbuh seperti ini. Ini udah mulai tumbuh daun-daun baru.
Ingat, guntingnya harus steril atau bersih, bisa kita oles dengan alkohol terlebih dahulu atau bisa juga menggunakan pisau. Nah, itu yang teknis pertama. Yang teknis keduanya adalah ini ya teman-teman. Seharusnya ini dipotong-potong bonggolnya, tapi karena ini udah mulai sehat kembali dan saya mau buat indukan biar saya punya indukan yang lebih besar lagi. Jadi ini saya akan biarkan tanpa saya potong. Nah, yang akan saya potong adalah ini yang di sini ya, teman-teman. Ini yang saya akan potong yang jenis ini, yang di pot sini. Nah, ini waktu di awal juga ini terkena penyakit ya teman-teman, kena penyakit busuk itu juga karena bisa disebabkan oleh media ya teman-teman. Jadi ini mau saya potong. Nah, ini juga ya. Ini karena terlalu banyak ya, bonggolnya mengeluarkan tunasnya terlalu banyak, jadi tidak fokus kepada pertumbuhan daun. Jadi ini akan saya potong-potong. Ini tidak lupa udah saya siapkan pisau dan di sini saya sudah siapkan fungisida atau antrakol untuk ngolesin luka pada bonggolnya. Nah, ini mau Nah, ini ya, teman-teman. Ini udah pernah saya split juga nih ya. Nah, ini ya. Ini tidak menyebabkan busuk, malah nanti akan tumbuh tunas-tunas baru yang seperti ini. Nah, ketika kita sudah potong bagian ujungnya, ini kita potong lagi ya, teman-teman. Nah, ini kita akan potong. Perhatikan ketika kita motong itu mata tunasnya jangan sampai kepotong. Jadi untuk tunas-tunas barunya yang akan tumbuh. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu cara menyelamatkan bonggol begonia yang terkena penyakit. Jadi kita potong-potong aja seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau bisa pas kita motongnya itu disertakan akar. Nah, ini busuk ya teman-teman. Tuh, kita buang bagian yang busuknya. Nanti kita oles pakai fungisida yang bagian yang bekas kita iris tadi. Ini selain dari kita menghindari atau mencegah menjalarnya penyakit busuk pada bonggolnya, ini juga nanti kita malah punya banyak. Nah, ini satu bonggol bisa jadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini akan saya oles ya teman-teman. Nih fungisida kita oles, bisa menggunakan bilah, bisa juga menggunakan cotton bud. Tapi saya lebih suka pakai cotton bud karena cepat rata. Nah, seperti ini ya. Kita oleskan fungisidanya di bagian yang bekas kita potong tadi. Nah. Ini nanti setelah kita oles seperti ini ya teman-teman, setelah kita oles fungisida seperti ini, kita bisa diamkan 10 sampai dengan 15 menit untuk mengeringkan si fungisidanya ini. Setelah nanti sudah kering, baru kita siapkan media. Ini saya udah siapkan media seperti media yang biasa saya pakai, campuran sekam fermentasi, sekam bakar, dan tanah atau humus bambu. Kalau untuk yang daerah panas, lebih baik itu campuran kokopit yang sudah dihilangkan zat taninnya, karena untuk menjaga kelembaban. Nah, ini busuk ya teman-teman.
Ini yang busuknya harus kita buang, karena kalau tidak kita buang nanti akan menjalar atau akan merembet ke menjalar ke yang masih sehat. Nah, ini kita buang saja yang busuknya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau ini terbilangnya sebenarnya nggak sakit ya teman-teman, cuman bekas sakit. Sekarang udah mulai sehat. Nah, ini mau saya perbanyak, mau saya cacah bonggol yang seperti ini. Jadi ini videonya selain dari teknis pencegahan busuk bonggol pada begonia, ini juga masuk di teknis perbanyak tanaman begonia dari bonggol atau dari batang. Ini saya mau periksa dulu akar atau batangnya seperti apa keadaannya. Nah, ini akarnya sehat ya teman-teman. Nah, ini perhatikan supaya nanti bonggolnya tidak rusak. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita split atau cacah bonggolnya itu, kita usahakan akarnya tidak terpotong. Jadi meskipun kita potong bonggolnya, dia tetap akan cepat penyesuaian atau adaptasinya karena akarnya tidak stres. Nih seperti ini. Ini tidak lupa saya oles fungisida. Jadi untuk teman-teman yang tidak hanya pecinta tanaman begonia, yang mau cacah-cacah atau split-split itu dengan cara pemotongan seperti ini, untuk mencegah pembusukannya atau untuk mencegah infeksi pada bonggolnya, itu harus dioles menggunakan fungisida. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau lebih cepat lagi, teknisnya lebih cepat yang dengan teknis cacah bonggol seperti ini atau split. Kalau misalkan cacah itu ya teman-teman memang murni dari bonggol tanpa tunas atau cabang-cabang. Tapi kalau misalkan split itu memang seperti ini, yang udah ada daunnya, yang seperti ini udah ada pertumbuhan tunas, kita pisahkan dari indukan, itu namanya split. Nah, oke ya teman-teman. Nah, untuk media yang teman-teman selalu tanya, media untuk semua jenis tanaman saya itu menggunakan media yang sama, tidak ada bedanya ya teman-teman. Kalau mau menggunakan sekam mentah itu harus difermentasi terlebih dahulu. Tapi kalau mau yang lebih aman itu menggunakan sekam bakar. Nah, ketika sudah kering ya teman-teman, udah kita diamkan, sudah terlalu kering, nanti kita akan tanam. Kita akan tanam di pot. Nah, untuk teknis penanamannya yang seperti biasa yang sudah sering saya jelaskan kepada teman-teman semua yang masih pemula atau yang masih sering gagal, itu terkhusus untuk tunas baru yang seperti ini atau daun seperti ini jangan sampai terkena media, dan daun juga kalau bisa disangga biar tidak mengenai media. Intinya jangan terlalu dalam.
Kalau misalkan medianya sudah cukup lembab atau sudah cukup basah, itu usahakan jangan disiram terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan kering, boleh disiram. Nah, ini udah saya siapkan media untuk media tambahannya. Tadi udah saya isikan di pot. Nah, seperti ini cara penanamannya ya, teman-teman, jangan terlalu dalam. Nah, ketika sudah ditanam seperti ini, usahakan untuk teman-teman yang punya koko fiber atau sapu ijuk seperti ini, atau bisa juga menggunakan lumut, bisa dijadikan sebagai topping. Tujuannya ketika nanti kita siram, medianya tidak rusak atau tidak ambiar ya, teman-teman. Nah, teman-teman, alhamdulillah ini sudah saya pindahkan di pot semua, sudah saya ditanam di media yang seperti biasa saya pakai. Tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman semua, untuk teman-teman semua yang pernah order online ataupun yang lagi proses split ataupun cacah bonggol yang seperti ini, tidak dianjurkan untuk memberikan pupuk apapun selama masih dalam proses penyesuaian ataupun adaptasi. Jadi pertanyaannya adalah, kalau misalkan habis dipindah seperti ini, apakah boleh dikenakan sinar matahari atau tidak? Ini boleh kita kenakan sinar matahari, tapi tidak dengan secara langsung. Jadi boleh ditaruh di bawah rak-rakan yang memang kena sinar tapi tidak secara langsung. Intinya adalah boleh kena sinar tapi hanya dengan terang, karena nanti akan menyebabkan layu atau stres yang berlebihan ya, teman-teman. Nah, ini seperti biasa sudah sering saya lakukan adalah pemberian topping atau hiasan lah ya, teman-teman. Jadi biar terlihat rapi dan juga ketika kita siram tidak acak-acakan. Nah, Kak, kenapa kalau misalkan kita pindah tanaman yang baru beli online itu selalu layu? Ini saya sudah pernah kasih tips untuk memberikan turus atau memberikan sanggahan ya. Jadi teman-teman, maaf, bukan berarti saya tidak mau ngasih tahu atau tidak mau kasih jawaban untuk teman-teman yang kenapa tiba-tiba layu dan kenapa membusuk. Karena saya sudah pernah jelaskan, dikasih turus, tapi bukan hanya sekedar hiasan ya teman-teman, tapi benar-benar seperti ini. Usahakan turusnya untuk berada di posisi pinggir pot atau di pinggiran media, karena tujuannya untuk tidak merusak akar. Jadi kalau misalkan kita tusuk di tengah-tengah, otomatis nanti akarnya bisa terputus atau akarnya bisa stres. Jadi kita taruh di bagian pinggir pot seperti ini atau di pinggir media, lalu kita bantu dengan ikatan tali. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi turusnya ataupun sanggahannya itu jangan sampai melukai bonggol, melukai batang ataupun melukai akar. Jadi itu tujuannya kenapa harus di pinggiran pot seperti ini dan kenapa harus kita sanggah. Karena kenapa? Kalau misalkan kita tidak sanggah, nanti dia akan layu, susah lagi untuk berdiri atau tegaknya. Jadi nanti posisinya akan seperti ini terus. Ini juga tadinya saat saya baru pindah pot atau baru saya pindahkan pot yang lebih besar, saya tali dulu dan ketika dia mulai sehat baru saya lepas. Selama dia belum sehat, selama dia belum tambah daun,
selama dia belum subur itu jangan dilepas talinya. Dan juga jangan lakukan, saya bicarakan kembali, jangan lakukan pemupukan selama masih dalam adaptasi. Ini juga butuh dikasih ini. Kalau misalkan miringnya sebelah sini, kita kasih turusnya yang sebelah sini ya teman-teman. Jadi kita bisa ngikatnya ke arah sana. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, ketika sudah kita ikat. Ini saya akan biarkan kisaran 2 minggu atau lebih. Intinya adalah saya akan tunggu daunnya sampai ada daun baru atau penambahan daun. Baru saya kenakan sinar yang cukup banyak. Nah, untuk penyiraman banyak sekali teman-teman, bagaimana cara menyiramnya atau apakah bisa disiram atau tidak. Nah, kalau saya kuncinya adalah karena saya tidak bisa lihat barang teman-teman yang dikonsultasikan kecuali ngasih foto. Jadi saya untuk awal itu hanya dengan menyesuaikan media. Jadi intinya adalah bagaimana kondisi medianya. Kalau misalkan medianya kering, kita siram, tapi kalau misalkan udah cukup lembab, jangan disiram. Jadi tidak berpatokan kepada Kak, berapa hari medianya harus disiram atau berapa hari boleh disiram. Itu saya tidak bisa ngatur dengan hari atau tidak bisa mengatur dengan waktu. Karena semakin panas cuaca, semakin panas suhu di lokasi atau tempat, itu semakin cepat kering. Dan yang lebih mudah hanya dengan cara seperti itu. Yang lebih mudahnya adalah dengan cara cek media. Kalau misalkan medianya udah kering, kita siram. Kalau misalkan masih basah, jangan. Cara menyiramnya adalah seperti ini. Kita siram di pinggiran. Banyak boleh, yang penting bonggol atau setangnya tidak terkena air. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman semua pengen cepat perkembangannya, bisa dispray dengan B1. Ingat, dispray lembut. Kalau untuk penyiraman itu tidak dianjurkan untuk penyiraman yang semprotan kencang. Cukup intinya adalah kalau mau disiram bagian medianya saja, tapi kalau mau dispray bagian tanamannya dengan cara dispray lembut. Nah, oke, itu tadi ya teman-teman, bagaimana cara penanganan pada begonia yang bonggolnya busuk atau setangnya stres, sekaligus bagaimana cara mencacah atau cara split bonggol tanaman begonia. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih pemula dan untuk teman-teman semua yang masih sering gagal. Semangat, semoga berhasil dan semakin mudah untuk perawatannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan atau apabila ada yang perlu dikonsultasikan, seperti biasa bisa menghubungi kontak WhatsApp yang ada di deskripsi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.